Pemerintah melalui BPS baru saja mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini yaitu sebesar 5,6%. Angka pertumbuhan ini melampaui perkiraan banyak pengamat yang memprediksi pertumbuhan kuartal 1 ini hanya cuma 5,4% saja. Makanya, Menteri Keuangan Purbaya tersenyum senang ketika bicara di depan wartawan. Wajahnya terlihat sumringah. Menurut Purbaya, para pengamat yang sering bernada pesimis terhadap ekonomi kita kini kicep karena pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 jauh di atas prediksi para pengamat itu. Ya, di atas kertas atau secara statistik, ekonomi kita mungkin terlihat bagus. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kondisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan real perekonomian masyarakat kita, mereka merasakan juga sesuatu yang membuat tersenyum seperti senyumnya Pak Purbaya? Gua nggak tahu. Karena angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan Purbaya itu merupakan data makro. Sementara aktivitas ekonomi yang kita jalani sehari-hari bersifat mikro. Logisnya ya, harusnya mikro dan makro itu saling berhubungan. Data makro atau kondisi ekonomi negara secara keseluruhan mesti berkolerasi dengan data mikro kondisi ekonomi kita sehari-hari. Kalau Pak Purbaya bisa tersenyum mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi, mestinya rata-rata orang Indonesia juga bisa tersenyum menikmati berkah pertumbuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi apa kayak gitu suasananya? Yang terasa justru sebaliknya. Kita bisa melihat dari banyak indikator, misalnya rata-rata tabungan masyarakat kelas menengah di bank turun drastis. Artinya mereka kini hidupnya mantap, makan tabungan. Kenapa mereka makan tabungan? Karena pendapatan mereka nggak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari hingga terpaksa nebok celengan. Kondisi makan tabungan ini otomatis daya beli masyarakat menurun. Berbeda suasananya ketika mereka belanja atau mengkonsumsi dari uang hasil gaji. Suasananya pasti beda. Apalagi kondisi geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi, terjadi gangguan terhadap jalur distribusi dan rantai pasok sampai kenaikan dolar yang sekarang sudah 17.400. Barang impor memang menjadi kebutuhan yang pasti ikut naik harganya. Indikator lain adalah ada sekitar 10 juta masyarakat yang tadinya dikategorikan sebagai kelas menengah kini turun kelas menjadi rentan miskin. Kita balik lagi. Kalau sudah rentan miskin ya, daya belinya pasti melemah. Kalau terjadi pada banyak sekali orang, dampaknya perusahaan nggak berani memproduksi barang banyak-banyak. Kenapa? Masyarakat nggak punya daya beli, takut barangnya nggak laku. Mereka akan mengurangi kapasitas produksinya. Mengurangi kapasitas produksi artinya mereka nggak butuh banyak tenaga kerja lagi. Tenaga kerja yang sudah terlanjur ada, ya rawan kena PHK. Karena apa? Karena harus dikurangi biayanya. Karena terjadi banyak PHK di sektor formal, dan lapangan pekerjaan baru belum terbuka secara lebar. Akhirnya banyak orang yang mencari pekerjaan di sektor informal. Pendapatannya jauh di bawah dan perlindungannya juga minim. Saat ini mungkin separuh tenaga kerja kita ada di sektor informal ini. Apa benar? Perusahaan kebanyakan mengurangi produksinya atau menahan ekspansi. Kita bisa lihat angka Purchasing Manager Index atau angka PMI. Angkanya di bawah 50%. Kalau angkanya di bawah 50% artinya sektor manufaktur kita mengalami kontraktif, terjadi penurunan. Nah, pada kuartal 1 2026 ini angka Purchasing Manager Index kita di angka 49,1%. Angka PMI yang kontraktif ini sejalan dengan surveinya Kadin Indonesia. Persepsi pengusaha menurut survei tersebut, kondisi ekonomi Indonesia menurut mereka cenderung negatif. Sekitar 40% yang berpikir demikian. Rencana investasi pada tahun 2025 yang angkanya mencapai 47%, pada tahun 2026 turun tinggal 38% saja. Jadi intinya kondisi kantong rumah tangga
khususnya kelas menengah dan kelas menengah ke bawah di Indonesia saat ini menjelang jebol. Perusahaan nggak berani ekspansi, PHK banyak, daya beli menurun. Lantas gimana kita membaca angka pertumbuhan ekonomi yang membuat Purbaya tersenyum itu jika keseharian kita yang kita rasakan justru membuat kita bermuram durja? Begini, kita bisa lihat dari faktor apa aja sih yang membuat ekonomi kita tumbuh 5,6%. Pertama katanya dari konsumsi domestik atau dari keseharian kita belanja, bayar sekolah, listrik, bensin, makan, liburan, transportasi dan lain-lain. Pokoknya duit yang kita belanjakan di Indonesia itu konsumsi domestik. Ya yang namanya konsumsi, apapun yang terjadi mau nggak mau orang harus belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau nggak belanja nggak makan, kalau nggak makan ya modar. Jadi pada kuartal ini tingkat konsumsi masyarakat menurut data statistik tumbuh 5,52%. Faktor inilah yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi selama ini. Sumbangannya sampai 54% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Sebagian orang ngomong, tuh kan rakyat Indonesia sebetulnya nggak susah-susah amat. Buktinya belanja mereka naik loh 5,2%. Kalau belanjanya naik artinya duit di kantongnya juga bertambah banyak. Jadi menurut mereka Indonesia baik-baik aja kok. Oke gas, gitulah menurut mereka. Tapi nggak begitu juga Ferguson, kata orang yang mengkritisi. Jangan cepat ngambil kesimpulan bahwa Indonesia oke gas. Tahu nggak? Pada kuartal kemarin itu ada puasa dan lebaran. Kita tahu dong, namanya bulan puasa. Emak-emak kadang maksain belanja bahan makanan. Kafe dan restoran penuh ketika saat berbuka puasa. Begitupun saat lebaran, orang Indonesia itu bisa habis-habisan menghadapi lebaran. Meski kantongnya sebetulnya cekak, beli baju buat anak mah wajib. Masak ketupat dengan opor ayam ya kudu dijalani. Bagi yang punya kampung, mereka wajib mudik, sudah menjadi tradisi. Soal duit dari mana kek? Jadi ada momentum puasa dan lebaran yang membuat konsumsi masyarakat naik. Kan lebaran gak tiap hari. Setelah lebaran kemungkinan tingkat konsumsi akan turun drastis. Maksudnya pertumbuhan konsumsi itu disebabkan oleh faktor yang siklikal. Ya puasa dan lebaran itu. Meski faktor siklikal, intinya masyarakat kan punya duit buat belanja. Pertanyaannya bukan soal punya duit apa enggak, tapi dari mana duitnya. Kalau duitnya diambil dari hasil kerja, itu memang positif dan berkelanjutan. Tapi gimana kalau duitnya hasil nguras tabungan, hasil nebok celengan, atau hasil menggadaikan barang? Dan yang lebih parah kalau pinjaman, itu namanya pertumbuhan konsumsinya ya tidak berkualitas. Iya sih, kemarin saat menjelang lebaran ada THR. Mungkin THR-nya juga habis buat konsumsi lebaran juga. Gimana kalau THR-nya nggak cukup? Atau malah ada yang nggak dapat THR sama sekali. Yaitu dia nguras tabungan bagi yang punya tabungan. Bagi yang nggak punya tabungan masih punya barang, menggadaikan barangnya. Ini terlihat di laporan OJK pada Maret 2026, pembiayaan yang disalurkan Pegadaian tumbuh 60,27% atau sekitar 153 triliun. Sementara pada Februari 2026 pertumbuhannya 61,8%. Kalau duit yang disalurkan Pegadaian kepada masyarakat tumbuh 60 atau 61%, artinya belanja puasa dan lebaran kemarin di banyak masyarakat itu disebabkan karena dia menggadaikan barangnya. Pertanyaannya gimana kalau orang udah nggak dapat THR, nggak punya barang buat digadaikan? Ya mereka lari ke pinjaman. Cara yang paling gampang dapat pinjaman ya dari pinjol. Nah, laporan OJK juga menjelaskan pertumbuhan pinjol pada Maret 2026 tumbuh 26,25% dan pada Januari 2026 tumbuh 25,27%. Jumlah pinjaman yang disalurkan pinjol ke masyarakat 101 triliun lebih. Jadi ya, meski konsumsi masyarakat itu tumbuh 5,2%, duitnya sebagian bukan dari pendapatan yang meningkat,
tapi mungkin dari THR atau nguras tabungan atau menggadaikan barang, dan yang paling parah dari pinjol. Dalam kondisi yang seperti ini, apa masyarakat bisa tersenyum seperti Pak Purbaya kemarin tersenyum saat menerangkan pertumbuhan kita 5,6%? Gue rasa kini masyarakat sedang sakit gigi. Senyumnya nggak bisa seperti Purbaya kemarin. Karena Pak Purbaya melihatnya angka agregat. Sementara masyarakat merasakan kondisi langsung dan kondisi nyata. Terus ya, hal kedua yang paling signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam data yang disampaikan oleh BPS kemarin adalah belanja pemerintah. Kontribusinya ke PDB dihitung meningkat, tadinya cuma 6,72% menjadi 21,81% lebih. Jadi ada belanja pemerintah yang jor-joran pada kuartal pertama ini sehingga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Apa aja sih belanja yang besar dari pemerintah? Ya, karena kemarin menjelang Lebaran kan pemerintah harus keluarkan THR ya buat ASN, Polri, TNI. Ini juga jumlahnya lumayan besar. Belanja lain yang juga besar adalah belanja MBG. Disinilah para pembela MBG unjuk diri. Tuh kan, MBG ternyata bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Kata mereka, artinya keberadaan MBG itu menjadi ekonomi Indonesia berputar. Buktinya sekarang ekonomi kita tumbuh keren banget. Tergolong tertinggi sedunia maupun seakhirat. Iya sih, pemerintah memang menggelontorkan duit untuk MBG agak gila-gilaan. Persoalannya bukan cuma berapa duitnya, tapi bagaimana duit itu dibelanjakan. Tentu kita sebagai rakyat berharap kan setiap duit yang dibelanjakan pemerintah itu dampaknya signifikan untuk seluruh masyarakat. Sementara untuk MBG ini, apakah dampaknya buat masyarakat secara keseluruhan signifikan? Tentu masih banyak pertanyaan. Signifikan iya bagi pengusaha SPPG, bagi karyawan SPPG, pejabat di BGN maupun vendor MBG. Mereka tentu senang sekali. Mereka seperti anak ayam yang hidup di lumbung padi, berkelimpahan. Bayangin, bisa beli motor listrik 21.000 unit, per unitnya harganya hampir 50 juta. Beli kaos kaki, baju, jaket sampai puluhan miliar. Bayar langganan meeting Zoom juga miliaran. Bikin aplikasi biayanya juga sampai ratusan miliar. Bayar fee setiap SPPG 6 juta sehari. Kali sekian puluh ribu SPPG, berapa biayanya? Meskipun SPPG itu katanya sedang dihentikan operasinya, tetap dibayar 6 juta sehari. Dampak ekonomi MBG yang dirasakan tentu hanya berputar di circle yang itu-itu aja. Nggak banyak berimbas ke masyarakat luas. Masyarakat hanya dapat makan seompreng. Malah kehadiran MBG bisa mereplace, menggantikan kehadiran kantin sekolah. Rezeki pemilik kantin sekolah diambil oleh dapur MBG. Di sisi lain ya, akibat adanya MBG, harga-harga pangan mengalami inflasi. Sebuah studi menjelaskan bahwa di daerah yang dapur MBG-nya banyak beroperasi, terjadi rata-rata kenaikan harga pangan. Wajar sih, kan harga itu terbentuk dari permintaan penawaran. Kalau permintaannya meningkat, penawarannya tetap, ya harga naik. Ujungnya secara ekonomi justru akhirnya keberadaan MBG menekan daya beli masyarakat juga karena harga pangan di pasar naik. Nah, gimana dengan pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang masif, yang pasti menyebabkan belanja pemerintah meningkat? Sementara KDMP baru terbentuk, pembangunannya baru cuma gedungnya doang. Apakah pembangunan KDMP juga akan berdampak signifikan bagi ekonomi masyarakat? Belum tentu. Banyak pengamat membaca bahwa KDMP sama seperti MBG yang mereplace kantin-kantin sekolah. KDMP justru berpotensi menjadi predator banyak usaha mikro di desa. Nah, ketika kita menelisik faktor yang membuat Purbaya tersenyum kemarin, ternyata hasilnya belum bisa membuat kita semua tersenyum. Rakyat
atau kita semua nggak ngaruh hidupnya dengan angka statistik yang dilaporkan oleh BPS. Yang kita tahu gimana harga barang di pasar saat ini. Yang kita harap gimana mudahnya mencari pekerjaan. Yang kita inginkan gimana caranya mudah mencari rezeki. Itu yang masyarakat rasakan. Jadi wajar ya jika banyak pengamat menggambarkan bahwa pertumbuhan ini atau pertumbuhan ekonomi saat ini sebagai pertumbuhan yang rapuh karena tidak ditopang oleh produktivitas masyarakat, tidak memberi dampak jangka panjang, tidak menjadi daya ungkit perekonomian kita untuk jangka waktu yang panjang. Bagi kita masyarakat, gak penting angka statistik itu sekali lagi. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi jika cari kerja makin susah? Jika usaha makin terjepit, bunga pinjaman tinggi, jualan barang makin berat, dan biaya hidup terus meningkat. Jadi ya, Pak Purbaya jangan girang dulu. Coba deh tengok wajah rakyat Indonesia yang hari ini senyumnya makin jarang terlihat, yang dahinya sedang berkerut, yang keringatnya sudah mulai habis. Sehingga kita bisa merasakan bahwa apa yang disampaikan dalam angka-angka statistik belum tentu menggambarkan kehidupan dan realita masyarakat. Ini barangkali bisa menjadi potret kita. Ada anomali statistik di situ. Gue Eko Gundadi, terima kasih.